Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Makam keramat keledai Abu Nawas, dianggap makam orang alim. Alkisah, makam keramat keledai Abu Nawas dianggap makam orang alim di desanya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab ternama di Baghdad. Kisah-kisah Abu Nawas begitu menarik untuk dikisahkan karena di dalamnya mengandung humor. Salah satunya kisah makam keramat ini. Biasanya, ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan, sepulang Abu Nawas bersilaturahmi ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas merasa, ia tak menyangka sahabatnya yang sangat ia cintai pergi begitu cepat meninggalkan dunia fana ini. Untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan sahabatnya, Abu Nawas menjaga baik-baik keledai pemberian sahabatnya itu. Pasalnya, keledai inilah satu-satunya kenangan yang membuat dirinya selalu teringat akan sahabatnya. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya ia memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal dunia itu. Tidak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka, karena keledai pemberian sahabatnya juga ikut mati. Ia pun lalu menguburkan keledainya itu di kampung sahabatnya yang telah meninggal. Setelah selesai menguburkan keledai, Abu Nawas bersimpuh di pusara sambil meratapi keledainya untuk beberapa lama, sambil mengingat sahabatnya itu. Abu Nawas terlihat dengan khusyuk, berdoa mendoakan sahabatnya dengan bercucuran air mata. Di saat situasi demikian, lewatlah rombongan warga sekitar melintas di tempat itu. Mereka berpikir, pastilah yang di dalam makam tersebut adalah makam orang suci, sebab Abu Nawas yang terkenal alim, soleh, dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka, hanya untuk menziarahi makam itu. Terlebih lagi, ketika mereka melihat Abu Nawas tampak sedih, sampai sebegitunya meratapi kepergian orang di makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti, dan ikut berdoa di makam tersebut. Ada yang minta keberkahan, ada pula yang berdoa agar hajatnya terkabul, dan ada pula yang meminta kekayaan dan ada yang meminta diberikan jodoh. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget dan heran. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu. Kami yakin kalau makam ini adalah bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Mendengar jawaban mereka itu, bertambah Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kemudian Abu Nawas memberitahukan pada mereka, bahwa kuburan tersebut bukanlah kuburan siapa-siapa melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tak mempercayainya. "Mana mungkin ini makam keledai, buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja," ujar mereka. Abu Nawas sudah berkali-kali meyakinkan mereka, tapi mereka tidak menghiraukannya, dan yang akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan menghadapi tingkah mereka. Ia pun akhirnya menyerah, dan bergegas meninggalkan kampung tersebut. Bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya, untuk berjalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Singkat cerita, sesampainya di sana Abu Nawas dan kawannya merasa heran, kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam, ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran, mereka berdua ingin mengetahuinya, sebenarnya makam siapa yang diziarahi tersebut. "Makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat," jawab orang itu singkat. "Ayo Abu Nawas kita ke sana, saya sangat penasaran," ajak kawannya. Mereka berdua lalu mendekati makam keramat, yang dimaksud dan ramai dikunjungi sampai ribuan orang. Ternyata makam tersebut adalah makam keledainya Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa, apa ada yang lucu?" ujar kawannya heran.
Kamu tahu tidak makam siapa itu? Tanya Abu Nawas pada temannya. Memangnya kamu tahu? Kata kawannya balik bertanya. Tentu saja saya tahu, aku sangat mengenali makam itu, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menceritakan, kisah tentang makam geledek atau makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita Abu Nawas, kawannya itu seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu, dan menganggap Abu Nawas mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas dan sahabatnya agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang lagi. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi, mereka segera menangkap Abu Nawas dan temannya itu, dan hendak memukulinya. Hai, tunggu dulu, kalian jangan cepat emosi, kalian tahu tidak makam yang kalian anggap keramat itu bukanlah makam orang alim, tapi itu makam keledaiku yang mati. Aku sengaja menguburkannya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu, kalau saya berbohong silahkan kalian boleh membunuh saya, ucap Abu Nawas. Ratusan orang yang hadir saling bertatapan satu sama lainnya, ada yang percaya ada pula yang tidak percaya. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka sepakat beramai-ramai menggali tanah makam tersebut, dan ternyata memang benar yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka itu. Dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal yang juga merupakan penduduk kampung ini. Sejak saat itulah, akhirnya orang-orang menjadi sadar, dan tidak lagi menganggap keramat makam tersebut. Itulah kisah lucu makam keramat Abu Nawas. Semoga menghibur, amin amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya, orang buta membawa lentera. Alkisah, ada seorang pria ingin pergi ke wihara, untuk mengikuti kebaktian pagi. Namun, wihara itu terletak sangat jauh dari desanya. Orang di wihara mulai mengetuk kayu tanda berkumpul. Pria itu juga tiba di wihara. Saat melihatnya, seorang biksu menyapanya, "Anda datang pagi sekali." Pria tersebut kemudian menjawab, "Ya, saya datang untuk mengikuti kebaktian." Biksu itu melihatnya dan kembali bertanya, "Kenapa Anda tidak membawa lentera? Di luar sangat gelap dan jalan begitu sempit. Bagaimana bisa Anda tiba di sini tanpa membawa lentera?" Pria itu menjawab, "Tidak perlu. Membawa lentera sama sekali tidak bermanfaat bagi saya." Dia kembali melanjutkan, "Karena mata saya tidak bisa melihat. Jadi, membawa lentera atau tidak, tidaklah berbeda." Para biksu mulai berkumpul untuk memulai kebaktian. Selama kebaktian, dia bisa mendengar lantunan sutra dengan sangat jelas. Usai kebaktian, dia bertemu dengan guru di sana untuk bertanya tentang beberapa penggalan sutra. Guru itu bertanya, "Anda sudah berapa lama mempelajari sutra?" Dia si buta menjawab, "Tidak lama. Saya terus berpikir kehidupan manusia tidak panjang. Mulai sekarang, saya harus segera mendekatkan diri dengan pintu Buddha, untuk mendalami kebenaran. Karena itu, hari ini saya khusus datang mengikuti kebaktian pagi untuk yang pertama kalinya." Guru itu berkata, "Ini pertama kalinya Anda datang mengikuti kebaktian pagi. Mengapa Anda tidak membawa lentera? Anda sudah datang pagi-pagi. Apakah Anda tidak takut jatuh ke dalam selokan saat dalam perjalanan?" Pria itu menjawab, "Tidak. Saya sudah tahu jelas jalan ke sini. Meski ini pertama kalinya saya ke sini mengikuti kebaktian pagi, tetapi sebenarnya saya sudah pernah ke sini beberapa kali dengan dituntun orang. Jadi, saya sudah tahu jalannya." Guru itu kembali bertanya, "Ini pertama kalinya Anda mengikuti kebaktian, bagaimana Anda bisa ingat begitu banyak? Apakah sebelumnya Anda pernah membaca sutra?" Dia menjawab, "Tidak, saya tidak mengerti. Namun, saya bisa mendengar lantunan sutra para biksu di sini dengan sangat jelas. Karena itu, jika ada yang saya tidak paham, saya akan menanyakannya pada guru." Saat senja, hari pun mulai gelap. Saat akan pulang, dia berkata kepada guru, "Guru, bolehkah Anda meminjamkan saya sebuah lentera? Bukankah Anda bilang lentera tidak berguna bagimu? Tadi pagi Anda bisa datang, mengapa pada malam hari Anda membutuhkan lentera?" Pria itu menjawab, "Saya yakin pagi-pagi tidak ada orang di jalan. Jadi, saya tidak akan ditabrak orang. Namun, sekarang hari mulai gelap. Saat saya tiba di desa, hari pasti sudah gelap.
Jika tidak membawa lentera, orang mungkin akan menabrak saya. Jadi, sekarang saya harus pulang dengan membawa lentera agar orang lain tidak menabrak saya. Meski ini hanya sebuah kisah, tetapi bukankah kita juga seperti itu? Kita harus memiliki kebijaksanaan. Meski mata pria tadi tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki mata hati. Dia yakin dia tahu arahnya. Dia yakin pada dirinya sendiri. Meski matahari belum terbit dan hari masih gelap, dia yakin dia bisa tiba di wihara dengan aman. Dia yakin dia bisa melakukan perjalanan dengan aman. Ini karena dia meyakini dirinya sendiri. Namun, mengapa saat pulang, dia harus membawa lentera? Ini karena dia ingin berjaga-jaga agar orang lain tidak menabraknya. Dia yakin pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak yakin pada orang lain. Karena itu, pada saat pulang, dia membawa lentera. Untuk yakin pada diri sendiri sekaligus yakin pada orang lain, dibutuhkan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Singkat kata, manusia selalu saling menaruh curiga. Karena itulah, pikiran kita menjadi sangat kacau. Jalan hidup kita juga menjadi gelap. Meski jalan tersebut sangat lurus dan lapang, kita sendiri malah merintangi jalan kita sendiri. Ini karena keraguan. Karena itu, kita harus mengingatkan diri sendiri untuk tidak ragu terhadap diri sendiri, juga jangan ragu terhadap orang lain. Jika ragu terhadap orang lain, maka kita tidak dapat belajar sesuatu. Ada sebuah ungkapan berbunyi, di antara 3 orang, pasti ada seorang yang menjadi guru kita. Setiap orang adalah guru kita. Tak peduli mereka adalah mitra baik ataupun mitra jahat, mereka semua adalah pendidikan hidup. Kita jangan memandang perbedaan pendapat sebagai masalah. Saat timbul suatu masalah, kita harus menganggapnya sebagai pelajaran. Dengan begitu, kita akan memiliki kebijaksanaan untuk meyakini diri sendiri dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita juga jangan merendahkan orang lain dan ragu terhadap orang lain. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus yakin terhadap diri sendiri, bukan ragu terhadap diri sendiri. Jadi, saudara sekalian, kita harus menggunakan pikiran sederhana dan hati yang murni untuk bergaul dengan mitra baik. Inilah yang benar.